Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabbil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma wa rasulni fahma. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, ikhwani rahimakumullah. Kita lanjutkan kembali kajian kitab Al-Hikam dalam hikmah yang ke-6. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimallahu ta'ala wa bi'ilmihi wa nafa'ana bid-darin. La yakun ta'akhuru amatil a'dha'i ma'a ilhahi fid du'a'i mujiban liyasika. Fahuwa domina lakal ijabata fima yakhtaru laka la fima takhtaru li nafsika wa fil waqti alladhi yuridu la fil waqti alladhi yuridu. La yakun orano apa ta'akhuri amatil a'dha'i, apa kerine masa pemberian ma'al ilhahi sumertane teman-teman oleh teman-teman ira fi du'ai ing dalem jaluk utawa ing dalem donga. Mujiban iku majibaken utawa mujiban iku dadekake liyaksika maring putus asane sira. Fahuwa mangka utawi ta'akhuru amatil ata iku domina iku wis jamin sinten Allah laka maring sira al-ijabata ing oleh ijabah donga fima ing dalem barang yahtaruhu kang milihake sinten Allah hu ing malaka marang sira. La fima ora ing dalem barang tahtaru kang milih sapa sira hu ing ma binafsika krana awak dhewe sira. Wa fil waqti lan ing dalem waktu alladzi kang yuridu kang ngarepake sinten alladzi la bil waqti ora ing dalem waktu alladzi kang turidu kang ngarepake sapa sira ing alladzi. Pun mudeng boten niku wae. La yakun ta'akhuru amatil a'dha'i. Jangan kamu menjadikan keterlambatan waktu pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala ma'al ilhahi, padahal kamu itu sungguh-sungguh fit du'ai, di dalam berdoa, di dalam memohon kepada Allah. Mujiban liyaksika, terus keterlambatan pemberian Allah yang diberikan kepadamu, padahal kamu bersungguh-sungguh di dalam doa itu menjadikan dirimu berputus asa. Jangan, katanya Ibnu Athaillah, padahal fahuwa dhamina lakal ijabah, padahal Allah Subhanahu wa ta'ala itu menjamin untukmu al-ijabah, doamu dikabulkan. Fi ma yahtaru, hanya saja Allah kehendaki, Allah pilihkan di dalam sesuatu untukmu. La fi ma tahtaru nafsika, bukan yang kamu pilih. Wa fil waqti alladhi yurid, dan pada waktu yang Allah kehendaki. La fil waqti alladhi turid, bukan pada waktu yang kamu kehendaki, yang kamu inginkan. Nah, dari arti bahasa Indonesianya sudah jelas ya.
al-ilhahu fi syai', meminta tegas fi syai' di dalam sesuatu bersungguh-sungguh, wa takarraruhu min wajhin wahid. Jadi ketika kita meminta sesuatu itu kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita ulang-ulangi, umpamanya sampai kita ulangi 3 kali biasanya. Misalkan begini, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar, sama begitu. Atau dengan bahasa kita sendiri, ya Allah ya Rahman, mohon kiranya Engkau berkenan untuk memberikan saya besok ya Allah uang, gak usah banyak-banyak, cukup buat nyaur utang, cukup buat nyaur utang, cukup buat nyaur utang, sama diulang-ulangi seperti itu. Nah itu namanya ilhah. Nama ilhah. Jadi bersungguh-sungguh. Kemudian doa itu talabun mashubun bi adabin fi bisatil ubudiyah lijinabir rububiyah. Doa itu adalah talabun mashubun bi adab. Doa itu sebuah permintaan yang harus diikuti dengan adab. Bukan dijaluk sak-sak sing jenenge donga itu kita tetap adab. Adabnya menghadap kiblat dalam keadaan bersuci, kemudian harus mempunyai hati yang iftiqar. Iftiqar itu betul-betul butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ikhtidar antara yang diucapkan dengan permintaannya itu sama. Hati mengucap, hati meminta, kemudian dibantu oleh lisan dan pikirannya sama. Apa yang diminta dengan ucapannya itu sama. Fi bisatil ubudiyah di janabil rububiyah. Jadi doa itu sebuah permintaan yang diiringi doa dengan menjabarkan makna ibadah. Jadi itu hanya sebagai ibadah. Doa itu sebagai ibadah yang sifatnya ibadah rububiyah, ibadah ketuhanan, ibadah terhadap Allah Subhanahu wa taala. Orang yang berdoa sama halnya beribadah kepada Allah. Orang yang berdoa berarti dia telah menunaikan haknya sebagai seorang hamba beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadi dikatakan bahwa wal mujib mujibatan wal mujibul syai'. Terlambat doamu kemudian menjadikan kamu itu berputus asa. Maka aslan fi wujudihi. Artinya mujib bisa itu maka aslan sama sekali tidak ada, Maksudnya begitu. Ini arti perkataannya. Wal ya'sa qatul maqami. Wal ya'sa berputus asa itu memutus dari beberapa keinginan. Jangan. Sekarang dijelaskan. I'lam anna min asma'i ta'ala al-qayyum wa huwa mubalaghatun fil qiyam faqad qama ta'ala bi amri khalqihi min arsi ila farsihi wa 'ainun li kulli madhar waqtan mahdudan wa ajalan ma'luman wa li kulli wahidin syaqlan ma'luman wa rizqan maqsuman fa idza ja'a ajaluhu la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqbilun wa idza ta'alaqa qalbaka bi hajatin min hawaiji dunya wal akhirati farji ila waqtillahi waqna bi ilmillah wala takhris wa fil khirsi ta'abun wa mudillatun. Jadi begini, dalam sebuah permohonan perlu kita ketahui ada di dalam
permohonan itu ada asma-asma Allah, ada nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang mempunyai arti mubalaghah seperti Al-Qayyum. Al-Qayyum itu mubalaghah fil qiyam. Allah benar-benar zat atau Allah sungguh-sungguh zat yang berdiri sendiri. Maksudnya Allah tidak bisa diatur oleh apapun. Jadi dengan makna ini kita harus tahu bahwasanya Allah itu tidak bisa kita mintai, walaupun kita meminta dengan sungguh-sungguh, dengan adab dan sudah benar dalam permintaan itu, maka Allah itu tidak bisa kita atur ketika kita sudah berdoa benar terus langsung harapannya diwujudkan. Tidak bisa, ya, tidak bisa, karena Allah faqad qama ta'ala bi amrin khalqihi, karena Allah Subhanahu wa taala itu yang menegakkan, berdiri sendiri, mengatur perkaranya, makhluknya, min ardihi ila fasihi. Jadi makhluk ini yang mengatur Allah. Dan dia berdoa, itu pun Allah yang membuat dia berdoa. Dan yang mengabulkan doanya yaitu Allah, bukan karena doanya yang sungguh-sungguh sesuai dengan adab kemudian dikabulkan doanya. Tidak, itu jangan dilupakan. Wa'lam tadi perlu kita ketahui. Kadang-kadang ada sesuatu yang kita minta, kadang-kadang juga diberi, tapi pemberiannya ini tidak sesuai dengan harapan. Misalkan mintanya sepeda motor, dapatnya sepeda hotel, sama pamannya gitu. Nah, ini kan luput dari apa? Dari permintaan. Nah, ini kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 216, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Barangkali sesuatu yang kalian tidak suka itu di dalamnya itu ada kebaikan untukmu. Mungkin kalau dikasih apa? Motor nanti kebut-kebutan. Makanya dikasih hotel ini ben sehat. Nanti malas nanti. Nah, kalau sepedaan nanti menurunkan kolesterol, menurunkan gula darah, jadi sehat. Jadi saya masih ingat itu Habib Anis itu dulu waktu di Roha itu bilang, mungkin kamu itu tidak dikasih kaya sama Allah, padahal minta kamu kan kaya-kaya. Ya Allah, nanti kalau saya ini kalau kaya nanti majelisnya rohanya Habib Anis semuanya kebutuhan saya. Nah sekarang kan kamu gak kaya, belum kaya katanya Habib Anis. Dan nanti kalau kamu dikasih kaya mungkin kamu gak roha. Ya, kamu gak roha. Kamu mempunyai perasaan sudah bisa bantu, terus kamu gak datang karena kamu sibuk dengan pekerjaan kamu katanya Habib Anis. Makanya kamu gak dikasih. Biar kamu apa? Biar kamu bisa roha dulu, dimatangkan dulu rohaninya, ilmunya, baru bisa. Wasa tuhibbu syai'an wa huwa syarrun. Sebaliknya, barangkali sesuatu yang menurut kita baik, padahal itu adalah buruk. Tadi dikasih kaya, ternyata dia malah datang. Kayak siapa itu? Kayak Sa'labah itu ya. Kayak Sa'labah, ya Rasul, doakan saya kaya, nanti kalau saya sedekah, bla 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 ini. Ternyata setelah kaya ya enggak sedekah. Wallahu ya'lamukum wa antum la ta'lamun. Dialah Allah yang mengetahui kalian dan kalian tidak mengetahui Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka tadi disebutkan fa idza ja'atan yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Begitu pula ajal itu, ada yang mengatakan dengan sedekah tudfi'ul bala, ada yang mengatakan dengan orang yang
sir rahasia akan tertolak balak, ya, tertolak balak. Kalau waktunya mati ya mati. Dia tidak mati bukan karena amalannya, bukan karena sedekahnya, bukan sebabnya itu. Allah nggak pakai sebab. Ya, Allah bisa saja karena Allah itu tadi Al-Qayyum. Allah itu berdiri sendiri, tidak bisa diatur dengan sebab dan musabab. Yang membuat musabab itu adalah musabbib, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau ajal itu sudah diturunkan oleh Allah, didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia datang begitu saja. Kalau sudah datang ya datang, tidak bisa ditunda dan juga tidak bisa akhirkan. Nah, maka ikhwani, fa idza ta'allaqa qalbaka bi hajatin min hawaijid dunya wal akhirah. Jadi, setelah kita mengetahui bahwasanya Allah itu zat yang Maha Qayyum, Allah itu tidak bisa kita atur-atur sebagaimana yang kita inginkan, yang kita harapkan. Maka ketika kita mempunyai hawaijid dunya wal akhirah, hati kita ini punya kebutuhan itu semuanya, farji ila waqtillah, maka kembalikan ini hajat kita ini kepada janji Allah. Allah itu kan tidak pernah ingkar janji. Ud'uni astajib lakum, sudah itu yakini saja. Mintalah sama saya, maka saya akan kabulkan. Nah, dikabulkan, yang penting kan sudah dikabulkan. Nah, kapan itu kan urusannya Allah. Dan apa itu yang kita minta sesuai dengan permintaan kita, itu pun juga urusan Allah. Yang penting kita meminta, karena permintaan itu tadi sebagai ubudiyah, sebagai pengibadatan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Paham ya? Jelas ini. Waqna billah, cukuplah kalau kita sudah yakin innallaha la yukhliful mi'ad. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu tidak pernah ingkar janji. Waqna bi ilmillah, kalau begitu sudah kita menerima, pasrah total dengan ilmu Allah. Allah yang Maha tahu apa yang kita butuhkan, kapan yang kita butuhkan. Seringkan panjenengan tanyakan, nggih, kalau kita ingin butuhnya saat ini, tapi Gusti Allah yang ikuti ya. Gusti Allah nuruti karepe sampean apa sampai nuruti karepe Gusti Allah, gitu loh. Pertanyaannya kan sebetulnya itu. Ya jawabannya kita yang jawab sendiri. Ya Gusti Allah nuruti aku. Karepe ngoten niku. Wala takhris fa fil khirsi ta'abun wa mudillatun. Maka jangan terlalu menginginkan, jangan terlalu berharap sesuai dengan permintaan panjenengan, harapan panjenengan. Jangan. Kenapa? Karena di dalam khirs, karena fafil khirsi ta'abun wa mudillatun. Itu melelahkan, wa mudillatun, dan menghinakan, percuma. Tak kunjung datang, arep-arep ya Allah, padahal aku wis tahajud, padahal aku wis rajin nang makomi wali, padahal aku wis sedekah supaya lancar segalanya. Kau tak kunjung datang ini tadi. Jangan berputus asa, terus saja ibadah, karena berdoa itu bukan satu sarana atau satu-satunya sarana untuk mewujudkan harapan kita. Jangan putus asa, karena di dalam doa itu mengandung sebuah ibadah. Berarti orang yang berdoa itu ibadah. Orang yang meninggalkan doa itu berarti maksiat gitu. Qala Syekh Utsaimin Maulaya Al-Arabi radhiyallahu anhu. Imam Ibnu Athaillah mengatakan, guru-gurunya kami Maulaya Al-Arabi, Ibnu Al-Arabi radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan an-nasu taqdi hawaijahum bil khirsi fiha wal jarri 'alaiha. Katanya manusia itu taqdi hawaijahum,
kebutuhannya itu semuanya ingin dipenuhi. Bil khirsi dengan bil khirsi dengan menginginkan atau mengharap atau dengan harapan yang benar-benar mengharap di dalam kebutuhannya itu. Wal jaryu 'alaiha. Tetapi manusia itu dia berharap kebutuhannya dipenuhi semuanya, mengharap betul. Wal jaryu 'alaiha. Sedangkan haknya untuk hawaij tadi itu ditinggalkan. Haknya itu apa? Ibadah. Ya, itu ditinggalkan. Jadi dia berdoa itu fokus kepada permintaannya, tetapi dia lupa dengan ibadah. Wal jaryu 'alaiha. Ya. Wa nahnu naqdi hawaijuna bizuhdi. Nah, kalau kami ketika minta kepada Allah Subhanahu wa taala, katanya Ibnu Arabi, maka kami iringi dengan zuhud. Dengan zuhud artinya enggak buru-buru. Wal istighfar billahi anta. Dan kami menyibukkan diri di dalam permintaan kami itu dengan Allah Subhanahu wa taala. Menyibukkan diri dengan Allah berarti apa? Ibadah. Saya ingat satu hadis Nabi itu, Rasul mengatakan begini, aksiru fid doa, aksiru ala doa fir rakhai. Perbanyaklah kamu berdoa, sebanyak-banyaknya doa kepada Allah Subhanahu wa taala fir rakhai, dalam masa rohok, masa kemudahan, masa kelapangan, masa kesenangan, masa kejayaan. Biasanya orang yang harapannya sudah dipenuhi itu biasanya doanya sak-sake bisa. Paling Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Tirakat-tirakat mulai hilang. Yang dulu rajin berdoa di makamnya orang soleh, yang dulunya minta doa sama orang-orang saleh, para habaib, para kiai, para gus, sekarang karena sudah semuanya kebutuhannya sudah dikabulkan, dipenuhi, makanya akhirnya dia tidak begitu banyak berdoa. Nah, Rasulullah tadi mengajarkan dan mendidik kepada kita, justru ketika kita semakin berhasil dan semakin di puncak, itu harus banyak doa. Kenapa? Karena orang yang ketika berhasil itu berarti itu doanya benar-benar butuh kepada Allah. Berbeda orang itu yang dalam keadaan belum berhasil, dia butuh kepada Allah, benar butuh karena belum berhasil. Paham betul ini? Nah, begitu ya Allah. Jadi Allah itu pasti mengabulkan doa kita. Berdoalah, pasti dikabulkan oleh Allah. Ud'uni astajib lakum tadi. Ya, surat Ghafir ayat 60. Yang penting apa? Yang penting kita berdoa. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'a. Al-Baqarah 186. Kalau ada yang bertanya hambaku kepada wahai Nabi Muhammad tentang diriku, bertanya kepada tentang diriku, tentang sifat-sifatku, jawab, fa inni qarib, saya itu dekat dengan hambaku. Saya dekat dengan hambaku. Dekat dengan hambaku. Yang mana? Hamba yang mana? Uji buta mata dari dada. Saya itu dekat sekali kepada hamba yang ketika dia berdoa. Jadi kalau kita mau ingin dekat sama Allah, ingin mengeluh, mengadu sama Allah Subhanahu wa taala, nah, caranya dengan doa tadi, ya Allah ya Rabb. Kita dekat sekali sama Allah. Bahkan sampai saking dekatnya kan hablil warid ini, ya. Seperti di urat nadi ini. Mana bisa kita melihat urat nadi kita karena saking dekatnya. Ibarat apa? Gajah di pelupuk mata tak terlihat. Mungkin di gajah ini loh, gede aku loh.
Dilala pasti ditelok bokong iki sana. Semut di mana? Di seberang laut, di batu yang hitam jauh di sana malah terlihat. Ibaratnya seperti itu. Ya mari rahimakumullah. Nah, beginilah semestinya kita di dalam adab berdoa ketika doa kita tak kunjung datang, belum dikabulkan sama Allah, terlambat dari harapan kita, tidak sesuai dengan yang kita harapkan, jangan putus asa, teruslah beribadah kepada Allah, yaitu dengan berdoa. Wala yata'asu min nawali warahdihi fa inna Allah qad dhamina lakal ijabah fi ma yuridu min khairid dunya wa khairil akhirah. Jadi jangan pernah berputus asa ketika doa kita belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa kita itu pasti diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah kalau belum mengabulkan doa kita itu, tentunya Allah itu menginginkan kebaikan dunia dan akhirat untuk kita. Itu janji Allah. Ya, itu janjinya Allah. Ini keterangannya cepet-cepetan nih. Terangin pelan-pelan sedikit-sedikit. Aku mana? Ingat satu ayat surat Al-Qasas ayat 68, wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtaru ma kana lahu khiyara. Wa rabbuka, dialah Allah Tuhan, yakhluqu ma yasha', yang menciptakan apa yang dikehendaki, wa yakhtaru, dan memilihkan ma kana lahu khiyara, apa yang menjadi pilihan bagi kaum itu. Artinya kalau kita mengatakan jadi begini maksudnya, hamba yang paling baik itu hamba yang tidak pernah memilih. Kalau seumpamanya saya begini, itu jelek. Apa yang dipilihkan Allah untuk kita, maka itulah khairul dunya wal akhirah. Maka itulah khairul dunya wal akhirah. Jadi jangan pernah mempunyai sebuah keinginan yang kemudian ketika keinginan itu tidak sesuai dengan harapan kita, nanti ada kecewanya gitu ya. Ada kecewa, ada keputusasaan tadi, ada kemarahan, ada perasaan-perasaan yang tidak nyaman. Itu nanti datang semua itu kalau ketika kita punya harapan dan harapan itu tidak sesuai dengan keinginan kita. Jadi baiknya bagaimana? Al-khiyar Allah. Kalau kita punya keinginan, biar Allah saja. Artinya kalau bahasa kita yang sering ini bisben, mengalir itu saja. Nanti kita mau ditempatkan di mana, seperti apa, aku bekerja ya kerja, ngaji ya ngaji, bersedekah ya sedekah, lek orang sing disedekahke ya disedekahke, lek apa ya ora usah, nyambut gawe nyambut gawe, sing iki kok gak wujud-wujud nyambut gawe liyane, sing iki terus cekel nyambut gawe liyane. Yang penting nyambut gawe, semuanya pekerjaan itu asalkan pekerjaan itu tidak merugikan orang lain, maka itu boleh. Kalau pekerjaan itu merugikan orang lain, tidak ada manfaatnya dan tidak ada faedahnya, maka itu tidak diperbolehkan. Aku orang dibuang, aku tidak membuat orang lain dirugikan, maka terus kerjakan itu. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW menyebutkan, "Ma'indah illa wa baina inda salas." Tidaklah ada peminta, orang yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kecuali dia itu di antara salah satu tiga ini. Satu, imma an tu'ajjilalahu talabatahu. Yang pertama, ada kalanya orang yang meminta itu dia ingin permintaannya itu segera dikabulkan. Kesusu, kesusu. Ini orang yang pertama. Yang kedua, wa imma ayyudakhira lahu thawabwa. Ada orang itu yang meminta kepada Allah Subhanahu wa taala diakhirkan.
balasannya, agar supaya nanti diberi ganjaran nanti di akhirnya. Wa imma ayyusrifa anhu minasu mislaha. Ada orang yang meminta kepada Allah Subhanahu wa taala itu kejelekan, kejahatan, kesedihan, kesempitan dan lain sebagainya yang sifatnya tidak baik-baik itu dipalingkan Allah Subhanahu wa taala, dipalingkan Allah dari dirinya. Jadi keadaan orang berdoa itu katanya Nabi kalau tiga ini diantaranya ini tadi manusia itu satu segera permintaannya dikabulkan, atau kalau orang itu berdoa kalau tidak dikabulkan dia nanti berharap balasannya di surga, dikabulkan Allah nanti di surga, atau dia berdoa itu sebetulnya dia ingin dijauhkan dari kejelekan. Misalkan dia minta rezeki sekarang itu biar tidak kelihatan tidak kelihatan hina di lingkungannya, minta kaya biar tidak kelihatan hina, minta diberikan pekerjaan biar tidak. Nah intinya dia ini berdoanya untuk dijauhkan dari kejelekan. Orang itu berdoa tiga ini alasannya, dari salah satu tiga ini. Kata Nabi Muhammad SAW. Nah kita yang mana? Yang pertama, yang kedua, atau yang ketiga? Segera minta dikabulkan itu pasti ya. Nah iya lah, kafe ya. Jadi begitu ikhwan rahimahullah. Jadi jangan mempunyai pandangan terlambatnya pengijabahan doa itu karena Allah itu tidak sayang kepada kita, kemudian kita berputus asa. Jangan, teruslah berdoa, jadikan doa itu sebagai ibadah. Oke, dari saya cukupkan. Ada salah mohon dimaafkan. Saya tutup, nanti kita selesaikan ketemu lagi. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.